Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Oke, masih lanjut ya terkait dengan membangun atau mewujudkan sholat yang fungsional ya. Sholat yang fungsional, sholat yang bermakna, sholat yang punya nilai ya. Ini memberikan jiwa, memberikan ruh terhadap sholat yang kita lakukan. Agar supaya sholatnya punya nilai, punya makna. Karena hampir di semua amal ibadah itu ada dua sisi ya. Satu sisi sah, yang kedua sisi nilai tadi yang saya katakan. Sisi efek atau athar ya, bekas efek yang ditimbulkan dari ibadah itu. Apakah itu pahala, apakah itu bentuk apa, bangunan perilaku ya, bangunan sikap. Sah itu tidak mesti mampu membangun nilai tadi hikmah ya, fungsi yang tadi saya katakan. Tapi kalau sudah tidak sah ya pasti fungsi tidak mungkin ada gitu. Pintu masuknya berarti apa? Sah dulu. Sah disik. Kalau Anda mengatakan makanan itu enak, harus ada makanannya enggak? Nah, tapi apakah ada makanan yang Anda mau makan pasti enak? Belum tentu kan? Saya ulangi ya, Anda untuk bisa mengatakan makanan ini enak tidak, apakah harus ada makanannya? Harus kan? Yang ngarani ungka ono, gitu ya. Harus ada. Kalau tidak ada makanan, ya pasti tidak bisa kita mengatakan enak dan tidak enak. Kalau tidak ada sholat, ya pasti tidak ada fungsi. Paham ya? Tidak ada sholat pasti tidak punya nilai, gitu ya. Tidak ada efek. Pasti itu. Tapi ada sholat belum tentu ya, ada makanan belum tentu itu enak, belum tentu itu menyehatkan. Jadi contohnya gitu ya. Tahapan awalnya harus ada makanannya dulu gitu ya, sah itu tadi. Baru kemudian berbicara efek dan nah, efek itu ada unsur lain yang sifatnya batin ya. Yang ini tidak menjadi rukun karena rukun itu harus terstandar. Standar terukur dan bisa dilakukan. Sementara nilai itu tidak bisa terukur secara individu. Itu tingkat kemampuan, tingkat kesungguhan orang untuk bagaimana mewujudkan terhadap rukun tadi itu. Jadi rukun itu formalitas gitu ya. Tapi wong dikongkon sholat karo khusyuk, dikongkon khudurul qalb, dikongkon lalu itu tidak terukur, oleh karena itu tidak menjadi rukun sahnya sholat. Paham ya? Tetapi dia yang menentukan terhadap nilai. Orang menyajikan makanan kan dia kewajibannya ya makanan seperti yang dia bisa lakukan kan gitu toh. Lalu kemudian urusan rasa itu tidak bisa dipaksakan. Gitu ya. Artinya kalau kamu jual atau kamu membeli makanan nasi pecel gitu, wis sesuai karo syarat rukunnya pecel wis ono, sah kamu beli. Jual belinya sah apa tidak? Sah. Artinya sudah bisa terjadi transaksi jual beli itu. Bareng rasa, apakah kamu bisa membatalkan rasa itu terhadap jual beli? Tidak bisa. Wah, sana ngalur ngidul gak enak kabeh ini. Gak situ wis batal.
Bisa enggak begitu? Enggak bisa. Ya, jadi rasa itu tidak masuk rukun syaratnya jual beli. Tapi jadi menentukan wong gelem balik mana ya apa ora gitu loh ya. Hidup kita juga begitu, jangan hidup hanya pada formalitas. Karena mesti konangan nanti itu ya. Rasa itu akan muncul. Hari ini mungkin orang gak kroso, cek ono tuku maneh gitu ya. Tapi susu ya tek kan dipelagani. Balik karena satu orang ngomong, satu orang nanti ngomong yang lain, bisa iso nanti. Suruh datang lagi tidak bisa karena sudah terlalu banyak yang tidak cocok, yang dikecewakan. Jadi hidup jangan hanya sekedar urusan sambal pecelnya, bukan hanya urusan apa istilahnya bumbu-bumbu nih, tapi harus kita beri rasa. Artinya masae dan ini harus kita pastikan bahwa di situ ada rasa supaya akan terjadi hikmah, manfaat, nilai, fungsi dari yang kita inginkan. Podo kan jani ya, sama gitu. Haji juga begitu loh ya. Haji itu ada haji yang sah, tapi dia tidak mabrur. Istilah haji itu mabrur, kalau dalam salat khusyuk ya. Mabrur itu tidak menjadi syarat sahnya haji, syarat sahnya umroh. Tapi menjadi tujuan akhirnya. Yang menjadi syarat rukun itu ya proses gitu ya. Nah, tujuan akhir itu tidak menjadi syarat rukun. Ya. Yang menjadi syarat rukun itu apa? Prosesnya. Apa? Proses yang terukur. Ya tadi kalau di dalam sholat itu ya mulai dari wudunya, menghadap kiblat, menutup aurat, terukur kan? Kabeh bisa ngelakoni. Kalau wudu bisa enggak melakukan? Bisa semua. Menutup aurat bisa. Tapi nek khusyuk sulit terukur ukurannya seberapa gitu ya. Karena itu sangat sifatnya individualistik, sangat kasuistik dan itu tergantung pada tingkat kesungguhan kemampuan orang yang melakukan itu. Paham ya? Jadi yang menjadi standar hukum fikih, syarat rukun itu yang sifatnya iso dilakoni. Paham ya? Anda yang bisa kamu lakukan untuk mendorong anak supaya dia paham, supaya dia mau melakukan sebuah proyek yang bagus, yang bisa menjadi berhasil, yang bisa kita lakukan kan mendorong dia untuk mendampingi, lalu kemudian suruh belajar. Mari kono, dia nyaut piro itu kan sudah di luar wilayah kita ya. Oleh kita itu kesungguhan dan seterusnya. Tetapi proses itu tetap menentukan juga gitu loh ya. Artinya syarat rukun yang dilakukan dengan baik. Ini kan mandu itu gitu ya. Bagaimana Anda melakukan syarat rukun di dalam sholat yang lalu fungsional gitu loh ya. Bagaimana Anda melakukan tugas sesuai syarat rukun yang benar supaya dia punya efek kepada anak gitu kan. Supaya punya efek kepada anak. Jadi tidak menjadi rukun tapi dia tetap menjadi sesuatu yang bisa menentukan terkait dengan aspek hasil tadi itu. Fungsi hasil proses akhir. Oke, sekarang berikutnya. Kemarin ada istilah i'tidal. Sekarang dalam sholat ada niat. Gimana agar supaya niat kita beri jiwa. Jiwanya itu apa dalam niat? Kalau i'tidal kemarin apa? Bahwa apa yang bisa kita lakukan dengan tegak berdiri itu tetap semua dalam kuasa Gusti Allah itu. Maka kita harus tetap tawadhu. Nek wong kuwi dalam keadaan orang duwe daya kok tawadhu, ya mesti wong kan didaya. Kamu kan bisa tegak hebat. Ya, i'tidal itu kan tegak. Hidup yang betul-betul sempurna gitu gampang. Ini i'tidal itu kan sempurna, berdiri sempurna. Tapi kamu tetap punya sifat tadzallul, tawadhu. Wah, itu yang sulit. Paham ya? Kalau kamu sujud, memang sujud itu posisi di mana kamu harus tadzallul. Tapi bagaimana Anda hidupmu tetap i'tidal, tetap dalam posisi yang tegak, yang menang, lalu kamu tawadhu. Oh, nek kalah itu tawadhu, ngalah ya mesti ya. Ya toh? Tapi menang dia tetap tawadhu, itu yang sulit. Ya. Menang tapi dia tetap ngomong-ngomong. Biasanya menang lah sakarpe dhewe ya. Bahkan sakarpe udeli dhewe ana udeli barang. Nah. Kok iman itu namanya orang menang. Ya. I'tidal dalam posisi yang apa? Menang. Nah, diberi jiwa. Kamu betul i'tidal, kok iman. Tapi ingat, ngadegmu itu ya teko Gusti Allah. Makanya kamu tetap meskipun kamu kuat, meskipun kamu menang, meskipun kamu jadi juara, tapi tetap posisinya tadzallul, tawadhu tadi. Oke, sekarang niat. Wa man niyatu anapun utai niat fa'zim, maka tekankan atau tegaskan.
mantapkan nekasna sapa sira ala ijabatillahi azza wa jalla bibisali amrihi ing dalem mematuhi perintahe Gusti Allah bisalati dengan salat wa itmami halan menyempurnakan wa itmami halan tegese menyempurnakan maring salat rajaan krono mengharapkan lisawabihi maring fahala Allah wa khaufan lan kerana takut wedi miniqabi saking siksane Allah wa talaban lan ini aja gitu wa talaban lan mencari lil qurbati untuk mendekat lil qurbati untuk apa mendekat minhu saking Allah amal peparak amal kebaikan mutaqallidan lil minnati minhu mutaqallidan tur halih wong sing manut lil minnati maring anugrah minhu saking Allah biidznihi kelawan izine Allah iyaka ing sira fil munajati ing dalem munajat maka kasrati isyani kasrtani akeh isyan durhaka sira fa adzim maka ngegungna sapa sira binafsika ing dalem diri sira qadra munajatihi ing perkiraan ing dalam kedudukan munajat maring Allah wandur dan kamu harus melihat man sopo tunaji yang kamu sedang bermunajat lihatlah siapa yang sedang kamu ajak untuk bertatap muka yang sedang kamu ajak untuk bertemu berdialog bercurhat itu sopo sing itu loh iku Gusti Allah ketika salat itu ketika kita sadar betul bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah maka tentu kita hati-hati, kayak kamu berhadapan dengan sopo, gitu kan? Yang dihadapi itu siapa? Kalau orang yang punya kedudukan, yang punya kewibawaan, tentu kita berbeda dengan yang kita hadapi itu wong biasa, gitu ya. Maka di sini katakan, wandur man tunaji. Lihatlah siapa yang kamu hadapi, siapa yang kamu depi, sopo sing wo sowani, ketika kamu munajat itu. Mantunaji. Dulu ikut tok sajane salat pencilaan itu wis gak mungkin. Salat kok jelata atau salat kok ngelamun itu mestinya ndak. Yakinlah kamu sedang berhadapan dengan siapa ketika itu. Tapi kan gak ketok, tidak semuanya yang tidak kelihatan itu tidak perlu kita tidak bisa kita agungkan gitu ya. Karena banyak hal yang tidak tampak kita juga mengagungkan itu. Ya toh? Cinta itu kan tidak tampak, tapi kita menghargai, ketika bisa menjaga bagaimana cinta itu harus kita hargai. Contohnya begitu ya. Sehat itu kan gak ketok, tapi kita menjaga betul bagaimana supaya sehat itu kita baik. Gitu lah ya. Karena kita ada kesadaran sakit itu gak enak, sakit itu masalah gitu, sakit itu beban. Di mana? Yakin, paham ya? Ketika kita sholat juga begitu, kita yakin Allah itu gak ketok pancen. Ya, tetapi kita yakin itu iman itu tadi lah ya, iman itu. Wandur man tunaji wa kaifa tunaji. Yang kedua, bagaimana kamu harus melakukan munajat. Jadi satu, yakinlah yang kamu depi itu Gusti Allah. Maka kesadaran kita adalah aku ini sedang depi sopo. Nomor loro piye aku carane? Wa kaifa tunaji. Apa? Wa kaifa tunaji. Piye seharusnya saya berhadapan dengan zat yang maha agung, yang maha segalanya. Wa kaifatun naji. Titik. Wa indah hadha yang bagi, dan ketika demikian tadi ini, wandur man tunaji wa kaifatun naji, yang bagi sebaiknya ayya'rifa ayyu'arriko jabinaka. Ayyu'arriko yento melemahkan, yento ngengsrehno. Melemahkan itu menundukkan jabinaka ing sayapmu, sayapmu jabin, lambungmu, minal khajil karena rasa malu, rasa takut, rasa malu, watarta'idalan bergemetaran, ya Allah, watarta'idalan bergemetaran, opo faro'isuka, piro-piro ros-rosani tubuhmu, segala persendian, faro'is itu persendian, persendianmu harus dalam keadaan pepleh gitu loh, kayak wong sing pepleh. Ketika kamu menghadapi orang yang kamu agungkan, pasti kamu kehilangan tenaga, kehilangan daya. Tidak ada kekuatan apa-apa. Gitu loh ya. Kayak ngomong.
berhadapan dengan orang yang kita agungkan, yang kita muliakan, maka kehilangan semua kekuatan kita. Akal kita pun kadang sudah, koyok kasarannya kecerdasan itu hilang. Tidak bisa berbicara itu. Paham ya? Makanya kalau dalam teori pendidikan, jangan menciptakan pola hubungan yang sayyid dan abad. Patronase itu tidak baik. Tidak akan terjadi dialog. Itu dalam pendidikan loh ya. Tapi dalam pengagungan sosial, itu harus kita jaga gitu loh ya, hubungan itu. Ben supaya kita punya karakter. Hubungan sosial itu ya hubungan kita dengan orang tua kita, dengan tetangga kita. Harus itu. Memposisikan diri, kita harus tahu sopo, kaifa tunaji tadi itu, undur man tunaji. Tapi kalau dalam hubungan pola pendidikan, ya jangan menciptakan seragalitas itu, karena diperlukan adanya sirkulasi, adanya interaksi keilmuan. Itu tidak mungkin bisa terjadi kalau jaraknya begitu kuat jaraknya. Biar nggak ngomongin terlalu dhuwur. Seseorang yang memposisikan diri sebagai seorang kiai, sebagai seorang ustadz yang terlalu tinggi dengan muridnya, dia tidak bisa. Harus menciptakan suasana yang tetap menyatu, membumi, gitu ya. Tapi dengan kewibawaan, itu yang harus dilakukan, gitu ya. Ojo medeni, supaya bocah ora adoh. Tapi juga ojo dluwean, ojo mengumbar terhadap cara-cara yang menjadikan tidak punya wibawa, karena ilmu perlu dijaga wibawaannya. Ben durungokno, ben dikatekno. Itu persoalan ramuan ya. Persoalan apa? Ramuan. Makanya kalau ngaji itu biasanya kiai ngajinya serius, tapi juga anak guyone, juga ada ini. Ben ada jarak yang dekat gitu ya. Oke, orang kalau berhadapan dengan Allah seharusnya tadi ini tartang itu koyok apa? Dredeg kabeh, merondoli kabeh, ambiar semua kata orang sekarang ya. Faro isaka itu. Pikiran pun menjadi hilang. Makanya kalau orang yang berhadapan dengan orang yang paling dia cintai, paling dia agungkan, maka dia akan kehilangan kata-kata kan begitu. Kalimat. Tidak ada lagi kalimat yang bisa saya ucapkan. Yang sudah dirancang kayak begitu hilang kabeh gitu ya. Itu kan. Ya karena tarta itu faro isak. Apa? Sedang tadi itu lemah semua, sedang kehilangan daya semua. Wa yasfarru wajhaka minal khauf, wajahmu menjadi memerah, menguning. Karena kamu dalam keadaan takut kepada Allah itu. Titik. Nah, itu niat ya. Jadi kalau dalam niat kamu yakinkan kamu sedang berhadapan dengan siapa? Sholli sholatal Jum'ati, usalli sholatal subhi. Niat, kamu yakinkan kamu sedang tadi itu berhadapan. Seharusnya posisi diri kamu atau kehilangan dari semua kekuatan. Itu ketika niat. Ya. Makanya lalu dilanjut niat itu dengan doa iftitah, meskipun itu sunnah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Dia menyatakan diri, ya Allah, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah untuk Allah. Iku ojo suarane tok, ojo kalimat tok gitu ya. Kalimat lillah itu harus menggerakkan semua anggota tubuh kita. Yang tadi itu ya. Sampai tubuh kita itu koyok dadi wong sing kehilangan doyo sesuatu. Itu dalam niat tadi itu. Jadi jangan lepaskan niat tanpa sebuah makna. Caranya tadi bagaimana? Kamu beri makna, beri jiwa bahwa niatmu adalah membangun keyakinan, mindset bahwa Anda berhadapan dengan Allah yang Maha segalanya dalam hidup kita. Rabbi fanfa'na bi barakatihi fi tariqatihim wa mu'afatihim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi.